Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita mulai lagi kuliah topik organogenesis atau morfogenesis. Ya, yang secara terminologi adalah nanti kita akan mengetahui ya pembentukan organ ya atau pembentukan suatu bentuk tubuh, penyusunan bentuk tubuh ya. Jadi organo itu organ ya, genesis pembentukan. Jadi kemarin dimulai dari embrio yang telah memiliki sebuah bakal kecambah, 3 daun kecambah ya. Mulai dari 3 lapisan itu dari luar adalah ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, dari 3 lapisan itu nanti yang akan berdiferensiasi, membentuk sebuah organ spesifik atau alat tubuh yang spesifik. Nah, itu adalah definisi dari organogenesis atau morfogenesis. Jadi dimulai dari kemarin bentuk primitif yang memiliki struktur terakhir itu fase kan gastrulasi, neurulasi. Jadi awalnya adalah early cleavage ya, kemudian late cleavage, membentuk morula di situ. Kemudian ada blastula, fase blastula, kemudian fase gastrula, dan yang terakhir adalah fase neurula. Nah, kemudian embrio-embrio yang berbentuk primitif itu nanti akan berdiferensiasi ya menjadi fetus ya. Nah, ini bentuk definitif kalau sudah fetus. Bentuk definitif itu maksudnya adalah setiap organ itu sudah memiliki ciri spesifik masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan telinga, mata, jantung, kaki, tangan, ya perut itu sudah memiliki struktur yang definitif ya, yang memiliki bentuk asli, memiliki rupa yang spesifik. Nah, ini terdiri dari nanti 2 periode ya, yaitu periode antara dan periode akhir. Nah, dalam suatu perkembangan embrio menjadi janin ya, pertumbuhan antara itu terjadi transformasi ya dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif sehingga menjadi bentuk yang definitif, yang khas bagi suatu spesies. Nah, seperti nanti adanya kata, ayam, sapi, ya, yang ini disetarakan, ya, seperti tingkat berudu atau larva. Jadi seluruh hewan, ya, baik itu mamalia, reptil, avian, ya, amfibi, ya, kemudian mereka itu akan nanti memiliki pertumbuhan antara yang dia akan menjembatani dari bentuk primitif nanti akan menjadi bentuk spesifik yang khas. Nah, pada awalnya, pada mulanya, pada saat pertumbuhan antara ini, ya semuanya akan mirip seperti alien. Ya, kalau misalkan kita gambarkan mungkin seperti ini ya. Wait. Kalau kita lihat ya semua struktur hewan itu mesti mirip seperti alien. Ya, mirip seperti alien. Nah, mesti semuanya akan mirip seperti alien seperti ini. Ya, nah di sini ada dilihat ya, ini ikan, ya toh. Jadi pertumbuhan ikan itu awalnya dari ini ya, hingga nanti ini pertumbuhan antara ya menjadi definitif dari ikan. Ya, ini salamander. Ya, kemudian ini tortoise, ini kura-kura darat. Ya, kemudian ini ayam. Ya, ini hog, ini babi. Ya, ini calf, ini sapi ya, pedet. Kemudian ini rabbit-nya golongan rodensia dan ini adalah mamalia ya diwakili oleh human. Nah, pada awalnya kan mereka kan akan memiliki struktur yang seperti ini ya pertumbuhan antaranya. Jadi sama-sama dulu awalnya itu ya sama seperti mirip alien ini ya. Nah, kemudian nanti mereka akan memiliki beberapa struktur definitif ya. Jadi di sini ada mata.
Ya, sama-sama memiliki mata. Nah, kemudian di sini ada, nah ini tentunya ada tonjolan-tonjolan-tonjolan, ini nanti akan berkembang, baik menjadi tangan, ya menjadi jantung, ya menjadi rongga dada. Nah, itu di sini ya. Nah, ya yang di sini nih. Nah, ya hingga nanti tubuh ya, tubuh ya. Kemudian bagian ekor, ekor. Nah, pertanyaannya ya memang nanti tumbuhnya kan, nah di pertumbuhan antara kan berlanjut. Ya, pertumbuhannya akan berlanjut. Nah, sehingga akan terus berdiferensiasi ya. Bagi yang memiliki ekor ya maka akan terus tumbuh ekornya. Nah, bagi manusia yang tidak berekor, maka bagian ekor nanti akan mengalami apoptosis atau kematian sel yang terprogram, ya, sehingga akan mengalami rudimenter. Sehingga hanya menyisakan tulang-tulang ekor. Jadi tidak sepanjang seperti ekornya apa rabbit, tidak sepanjang miliknya calf, ya, tidak sepanjang miliknya hog dan sebagainya. Dan ini akan memiliki bentuk definitif masing-masing, ya tergantung organizer. Organizer nanti akan diperankan oleh gen, ya oleh gen masing-masing dari hewan itu. Ya kita kembali. Ya jadi itu pertumbuhan antara. Ya sama-sama nanti tingkat awalnya adalah tingkat berudu atau larva. Ya jadi yang bentuk seperti alien itu tadi. Ya baik itu katak, ayam, sapi ya maupun human ya maupun primates. Nah, kemudian pada saat pertumbuhan akhir, inilah pada saat dia ini sudah benar-benar definitif menjadi sebuah individu. Jadi sudah bisa ditentukan jenis kelamin, sudah ada bentuk wajah ya roman wajah yang khas bagi suatu individu. Ya kan ada juga ya yang hewan itu ternyata juga wajahnya mirip seperti apa namanya? Misalkan ya sapi ya ternyata wajahnya itu mirip seperti macan kan juga ada. Ya, kemudian ada buaya yang dia wajahnya mirip seperti ikan. Adik-adik mesti akan pernah melihat ada fenomena-fenomena demikian. Itu bukan berarti mereka induknya ya sebelumnya itu dibuahi oleh oleh misalkan buaya berwajah ikan ya terus telur buaya dibuahi oleh ikan jantan. Tidak seperti itu. Bukan berarti induknya terus selingkuh dengan lain jenis gitu ya, tidak, beda. Ya, karena memang pada saat pertumbuhan antara, nah sampai pertumbuhan akhir, itulah yang nanti sangat menentukan ya bentuk dari sebuah individu. Nah, dan itu dicirikan oleh sebuah adanya gen. Nah, gen ini bisa bertambah atau bisa berkurang ya. Ya, bisa terjadi deletion ya, atau nanti terjadi pertambahan. Nah, yang itu nanti tentu akan memberikan bentuk atau kesan berbeda dari tubuh. Ya, oleh karena itu ya kita ya mesti akan memiliki ciri dari orang tua kita ya. Wajah ibunya ya, wajah ayahnya itu mesti akan ada apa namanya? Ada gotong royongnya, ada urunnya ya ke anaknya kan gitu. Nah, kemudian pada aves, reptil dan mamalia, ini batas antara kedua periode ini masih belum spesifik ya atau tidak jelas di sini ya. Ya, aves, reptil dan mamalia ya batas antara ini masih tidak spesifik, tidak jelas. Ya. Nah, yang jelas tentunya ya golongan katak nih. Ya, karena kan katak kan kita kan tahu ya batasnya adalah batas berudu. Nah, pada saat berudu itu adalah batasnya. Jadi saat dia ke berudu itu antara, kemudian dari berudu ke katak dewasa itu adalah pertumbuhan akhir. Nah, begitu. Sementara aves, reptil, mamalia ini kan tidak ada fase berudu. Ya, nah, berudu itu kan gini. Ya, sama seperti yang saya gambarkan tadi ya. Berudu itu kan awalnya kan berekor ya. Tapi kenapa lama-lama ketika dia sudah menjadi katak dewasa itu nggak punya ekor katak dewasa? Nah, kan gitu. Ya, jadi itu adalah brudu, ya itu dijadikan batas ya dari pertumbuhan antara ya ke akhir. Ya, itu untuk amfibi. Nah, sehingga apa reptil dan mamalia ini masih belum terdefinisikan. Ya, mana batas
antara sama mana batas pertumbuhan akhir dari ketiga keluarga ini ya. Pembentukan alat tubuh ini berdasar dari daun kecambah. Daun kecambah itu bukan berarti daun kecambah itu ini ya yang hijau warnanya, kupasannya kacang hijau itu bukan ya. Daun kecambah itu kalau kita ke embriologi ini ya 3 lapis ini. Ini kan 3 lapis kecambah ya, 3 lembaga. Nah, itu adalah ektoderm, mesoderm, dan endoderm ya. Nah, dari luar ekto, meso tengah, endo dalam. Inilah nanti yang akan menyusun alat tubuh. Nah, alat tubuh ini tidak akan terbentuk seperti yang saya sampaikan sebelumnya kalau ketiganya ini tidak membuat sebuah kerjasama, kerja bersamaan, ya kerja bareng. Ya, jadi ektoderm dan mesoderm, ya mesoderm dan endoderm, ya ini harus bekerja bersama. Ya, tidak bisa ektoderm sendiri, mesoderm, endoderm nggak ikut, atau mesoderm sendiri, ekto sama endo nggak ikut, ya. Nah, atau endo sendiri, ekto dan meso nggak ikut, ya itu nggak bisa. Karena ketiganya harus bekerja bersama untuk membentuk sebuah organ yang spesifik. Nah, ya sehingga nanti kalau misalkan ada salah satu yang tidak ikut berkembang, itulah akan ada anomali pertumbuhan ya atau kemarin istilahnya adalah teratologi ya, bentuk monster. Wah, ini ya, daun kecambah mulai berkembang dari fase blastula ya, pada saat blastulasi ya, nah, hingga gastrulasi. Nah, ini 3 daun kecambah ya, mulai dari ekto, meso, endo ya. Kita kemarin kan juga sudah bisa membagi itu ya. Itu mulai tahap berkembang. Nah, kalau misalkan dengan pewarnaan vital pada kata yang kita pelajari kemarin, ya toh, nah itu bisa diketahui ya mulai ada kan kemarin kan bisa lihat ya mana makro mikro ya hingga mengetahui mana yok. Yang mana blastopor, blastomer, lip dorsal ventral, ya, kemudian rongga-rongga. Nah, pun dengan unggasnya nanti kita setelah UTS akan belajar tentang cik embryogenesis. Jadi perkembangan embrio dari ayam. Nah, sebagai representasi dari avian yang nanti kita akan bandingkan ya embryogenesis perbandingan ya. Ya, jadi dengan teknik penaburan serbuk arang ini kalau misalkan pada unggas. Nah, dari fase blastula ke fase gastrula, ya, ini pada ya yang kalau misalkan early sama late cleavage kemarin kan masih makro dan mikromir ya, karena selnya masih bisa tampak jelas. Tapi ketika sudah membelah, ya sampai membentuk morula kelanjutannya hingga ke blastula dan selnya banyak, ya itu yang kita sebut dengan blastosis. Ya. Nah, blastosis atau blastosit kemarin. Nah, sel-sel blastomir itulah nanti yang akan terus membelah, membentuk ya ruangan gastrosol. Nah, sehingga itu menjadi salah satu ciri itu masuk ke fase gastrula. Nah, di fase gastrula inilah yang mulai menjelma. Ya, janin itu mulai embrio ini akan mulai menjelma ya. Terjadi reorientasi ya. Jadi akan mulai bergerak ya daun-daun kecambah, ekto, meso, endo ya. Nah, yang semula terletak di permukaan yaitu meso dan endo akan melipat ke sebelah dalam. Nah, apakah saudara tahu ini gerakan apa yang terjadi? Jadi dari permukaan dia melipat ke sebelah dalam. Ada yang tahu? Pergerakan apa itu yang dimaksud? Nggak tahu? Ya, itu adalah pergerakan invaginasio, ya, atau invaginasi. Jadi dari lapis ya terluar yang di permukaan dia akan melipat menekuk ke sebelah dalam. Nah, itulah yang disebut dengan pergerakan invaginasio ya. Kemarin kan juga sudah kita sampaikan ya, ada invaginasio, kemudian ada involusio ya. Nah, hingga nanti berakhir di epiboli kan gitu. Ya, jadi organogenesis.
Ya, sampai ke tahap gastrula tadi ya, pertumbuhan apa namanya? Dari awal hingga akhir ya. Nah, sekarang pertumbuhan akhir. Pertumbuhan akhir ya organogenesis, pembentukan organ itu terdiri dari transformasi ya dan diferensiasi. Transformasi berarti nanti akan berubah. Nah, struktur organ akan berubah. Dari yang awalnya adalah pertumbuhan antara, nanti akan menjadi ya disempurnakan menjadi pertumbuhan akhir. Menjadi organ yang spesifiknya transformasi dan diferensiasi. Nah, organogenesis ini meliputi beberapa bentuk perkembangan. Yang pertama adalah memanjang. Ya, jadi adik-adik ketahui ya, dari embrio itu kan kecil ya. Awalnya kan seperti gabungan bola gitu ya. Nah, kemudian dia kan semakin tumbuh. Nah, pertumbuhan yang pertama yang dia lakukan itu bisa berbentuk memanjang dari tubuh. Ya, kemudian membentuk ekor. Ya, jadi pertumbuhan yang pertama yang terjadi itu adalah tumbuhnya poros tubuh atau aksis dari tubuh, yaitu mulai dari kepala sampai ekor. Nah, itu yang tumbuh pertama ya, poros tubuh. Jadi yang tumbuh itu bukan kaki dulu tidak, ya, tapi poros tubuh dahulu, mulai dari kepala sampai ekor. Ya, kaki sama tangan itu belakangan. Nah, kemudian memisah ya pemisahan tubuh menjadi bagian kepala dan badan. Setelah dia memanjang ya mirip seperti ekor semua gitu. Nah, kemudian bagian anterior atau depan itu nanti akan membentuk kepala. Nah, kemudian yang tengah ya toh itu akan membentuk badan. Nah, bagian yang posterior itu nanti tetap karena dia berupa ekor, nanti akan menjadi ekor ya. Nah, kemudian akan berkembang setelah poros tubuh ya, bagian aksis tubuh itu berkembang ya, kepala, badan ya sama ekor ya sudah tumbuh. Nah, selanjutnya akan diikuti oleh perkembangan ekstremitas. Ya, ekstremitas ini berarti alat gerak ya, dimulai dari tangan dan kaki. Nah, setelah itu ya terjadi pemisahan tubuh embrio dari selaput ekstraembrional. Nah, jadi mereka akan lepas dari selaput ekstraembrional, akan terangkat. Nah, tapi dia masih tetap di dalam kantong ya, kantong plasenta ya yang terdiri dari lapisan korion, allantois ya dan amnion. Ya masih di dalam itu. Hanya mereka sudah tidak nempel ya karena kan kalau adik pernah lihat USG dari apa yang mengandung itu, nah itu kan tampak sebuah kantong yang di tengah-tengahnya ada massa yang putih gitu ya. Nah itu adalah embrio yang dia telah memisah dari selaput ekstraembrional. Nah tapi dia tetap masih di dalam plasenta dari induk. Nah, nah di saat itulah kemudian ya terjadi perkembangan suatu alat tubuh. Nah, yang ini saling ketergantungan antara satu dengan yang lain, yaitu X ini ekto, Y ini meso, Z ini endoderm ya. Nah, jadi ketiga lapisan ini tidak akan bisa berkembang satu saja kecuali harus bekerja sama ketiganya. Nah, kalau misalkan satu aja berkembang ya tadi ya terjadi anomali. Ya bagian Z ya atau meso ya endo ini tidak akan berkembang tanpa adanya Y, begitu pula Y tidak akan berkembang tanpa adanya X dan seterusnya ya, jadi saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, pembentukan dan diferensiasi awal dari ketiga lapisan daun kecambah ya ini memang ya kalau kita runtut lagi dari awal ya dimulai dari fertilisasi ya, kemudian terbentuklah zigot ya, zigot setelah terjadi fertilisasi yaitu serangkaian pembelahan mitosis. Ya, jadi zigot ini yang nanti ya saat fase cleavage ya ada early sama late ya, hingga late ya di mana di situ makro mikromir kemarin itu ya. Tapi gini ya, makro mikromir itu hanya pada saat holoblastik unequal. Ya, kalau misalkan holoblastik equal ya
itu beda ya, karena kan susunan struktur selnya kan sama semua ya, simetris semua, besarnya sama semua. Itu kalau equal. Nah, yang non equal kemarin kan memang ada makro sama mikro karena memang tidak seragam ya. Kemarin kan miliknya kata memang yang dipelajari ya. Jadi tolong ada difahami ya. Jadi tidak semua hewan itu punya makro mikro. Ya, makro mikro itu hanya pada yang holoblastik unequal. Kalau yang equal ya, yang pembelahannya itu simetri sama besar ya, itu maka dia disebut dengan apa namanya sel-sel blastomer. Ya. Nah, hingga nanti membentuk banyak jumlah dari sel ya yang yang saling diikatkan oleh ikatan tigmotaksis kemarin itu ya. Nah, yang dia nanti membentuk morula ya, seperti anggur itu ya bergerombol itu ya morula. Nah, sel anak atau blastomer ini memiliki kecepatan pembelahan ya. Nah, tapi dia sudah mulai ini ya turun ini maksudnya ya ini ya sudah ada apa namanya penurunan kecepatan pembelahan. Ya, jadi dia tinggal berdiferensiasi atau tinggal nanti berubah bentuk. Ya. Nah, kemudian saat di blastula, ya, nah di blastula ini ya terjadi pemisahan, ya, atau diferensiasi. Nah, kemudian ke gastrula. Nah, pada saat di fase blastula ini menyusun diri ya membentuk rongga blastosul, ya, cirinya kemarin. Nah, kalau di gastrula nanti rongga gastrosul. Rongga itu terbentuk karena blastosis itu pindah mengisi ruangan ya blastosul. Nah, sehingga ruangan yang ditinggal oleh blastosis itu ya akan membentuk ruangan baru yang disebut dengan gastrosul kan begitu ya kemarin ceritanya. Nah, saat pada fase gastrulasi ini ya ekto, meso dan endo ya ini nanti akan kalian temukan hipoblast. Nah, hipoblast ini yang nanti akan membentuk arkenteron. Arkenteron kan kemarin kan rongga. Ya, dia itu adalah gastrosul dulunya. Nah, di mana ruang atau rongga arkenteron ini yang nanti akan berkembang menjadi sistem gastrointestinal. Ya, saluran cerna. Kemudian ada garis primitif. Nah, garis primitif ini tentunya kemarin kita lihat ya, ada pada saat fase neurulasi. Ya. Nah, ada mulai dari fold, ya, neural fold, neural groove, ya, atau primitive fold, primitive groove. Ya, ini nanti pada saat ayam, ya, garis primitif. Ini juga akan tampak pada ayam nanti. Kemudian akan ada reorientasi pergerakan tadi ya, ektoderm ya, mesoderm ya, kemudian semuanya akan bergerak ya. Nah, sehingga nanti kesemuanya memang akan ya menyusun atau melapisi arkenteron. Nah, ini diferensiasi. Ya, setelah tadi transformasi, sekarang diferensiasi. Tahap diferensiasi ektoderm lapisan paling luar nanti akan membentuk ektoderm umum. Ya, kemudian ektoderm umum nanti bagiannya tentunya ada kulit ya, tentunya ada rambut ya atau bulu dan sebagainya. Kemudian ektoderm saraf. Ya. Nah, saraf nanti akan dibentuk ya oleh ektoderm ya dan rigi-rigi saraf. Nah, ektoderm umum ya ini nanti membentuk kulit ya. Kemudian ada derivat-derivat kulit ya, ada tanduk, kuku ya. Kalau pada apa namanya? Badak itu ya cula, sisik ya, sisik dari ikan maupun sisik dari kakinya unggas ya. Nah, sisiknya apa namanya? Reptil ya. Kemudian ada kelenjar keringat, kelenjar lemak, ya ada gigi ya. Nah, itu adalah derivat dari kulit ya yang akan dibentuk dari ektoderm umum. Kemudian ada lensa mata. Ya, jadi lensa mata saja itu dibentuk oleh ektoderm. Nah, selanjutnya mesoderm ya itu akan membentuk bagian seperti ya kornea, ya limbus, ya koroid, ya retina dan sebagainya. Itu dibentuk oleh mesoderm. Ya, tapi kalau ektoderm hanya membentuk lensa mata.
Ya, alat telinga dalam ya seperti membrana timpani ya itu dibentuk oleh ektodom ya. Selanjutnya kalau seperti koklea ya, kanalis semisirkularis itu nanti ya dibentuk oleh mesodom ya. Dan indera pembau ya seperti konke ya. Nah, itu dibentuk ya konke, kemudian nervus olfactorius. Nah, itu dibentuk oleh ektodom. Nah, stomadeum. Stomadeum ini adalah rongga mulut. Ya, jadi nanti di perkembangan embrio ya, ini masih belum terbentuk mulut ya, tapi stomadeum. Nah, karena stomadeum itu nanti yang akan terus berdiferensiasi ya membentuk ruang mulutnya atau rongga mulutnya cavum oris. Kemudian ada proctodeum. Procto ini anus. Ya, jadi atau kloaka kalau ada hewan amfibi sama unggas ya avian. Jadi procto ini adalah saluran belakangnya ya, proctodeum. Oke ya, ini adalah usia dari setiap perkembangan embrional ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini miliknya ini human nih ya. Ya ini adalah perkembangan embrio ya dari mulai dari hari ke-0 ya sampai hari ke-16. Ya. Jadi perkembangannya ini sangat cepat ya, hitungan hari. Nah, sehingga ya kebuntingan kalau pada sapinya itu bisa dipastikan itu sebenarnya itu masih baru usia kedua usia 2 bulan ya itu baru bisa dipastikan dia bunting atau tidak ya dengan menggunakan rektal kan gitu ya. Nah, itu pun juga kadang masih ragu karena ada ini ya kita harus bertanya anamnesis ya sebelumnya ke pemiliknya. Nah, tapi kalau pengujian dengan hormonal ya itu juga masih belum spesifik ya meskipun progesteron tinggi ya. Nah, sehingga juga tetap harus didasarkan pada anamnesis ya, menanyai pemilik. Ya, oleh karena itu sampai sekarang kan masih belum ada tes speknya sapi itu ya yang untuk ngecek kebuntingan sapi secara cepat gitu ya. Oh, strip 2. Oh, ini bunting, Pak. Ya, kan itu kan masih belum ada sapi ya. Kalau ada yang mau buat suatu saat nggak apa-apa monggo buat tes speknya sapi ya. Ya, jadi itu. Ya, sehingga inilah pertumbuhan embrio ya. Nah, ini pada saat fase gastrulasi ya, ektomeso endodom ini yang nanti akan berkembang menjadi masing-masing derivat organnya. Jadi ektodermnya mau menjadi saraf, ya panca indera, kemudian juga menjadi lapisan terluar ya kulitnya dan organisasi yang berhubungan dengannya ya, yaitu kuku, rambut ya dan sebagainya. Ya kemudian kelenjar pituitari. Ya ini ada di otak. Ya mesoderm ini notochord ya notochord ini nanti yang akan menjadi ini ya sumsum tulang belakang ya. Nah, ada skeleton ya tulang ya tulang dan tulang rawan ya skelet ya kemudian ada otot membentuk sistem sirkulasi ini adalah pembuluh darah ya dan ini ya pembuluh darah balik maupun pembuluh arteri maupun vena yang kemudian sistem ekskretori ya penis ya kemudian uh, uterus ya nah, itu mesodom ya kemudian sistem reproduksi tentunya ya nah, kemudian endodom ya endodom ini sebagian besar nanti akan membentuk organ dalam ya atau organ viscera ya seperti ya usus ya lambung ya kemudian kalau sistem respirasi ya pulmo ya lung ya. Nah, itu nanti akan dibentuk oleh endodom. Ya, ini adalah skema yang kemarin ya. Nah, kalau di sini kan ada dilihat kan neural fold kan gitu ya. Ini juga neural fold, rok cekungannya ini neural groove ya. Ini notochord ya. Nah, nanti kan mereka kan akan nutup gini ya membentuk neural tube ya. Baik, nah, ektoderm saraf. Nah, ektoderm saraf itu apa saja komponennya? Yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Ya, kemudian ada saraf tepi.
Ya, saraf tepi ini ada saraf-saraf yang ada di perifer, ya, yang dia apa namanya akan menghantarkan saraf. Ya, jadi mereka terutama banyak menerima stimuli sensori yang nanti akan diteruskan menuju ke saraf pusat. Ya. Kemudian persarafan atau panca indera ya ada mata, ada hidung, ya, ada kulit ya di sini ya. Ini ektoderm saraf. Nah, kalau pada mata ini kan tentunya kan bagian ini ya, apa namanya retina. Ya kalau pada hidung ini tentunya adalah foramina cribrosa. Ya. Nah, kemudian kalau peraba ini pada kulit ini ada beberapa sensor ya. Corpusculum Foster Pacini, Corpusculum Meissner itu adalah saraf-saraf yang ada pada kulit. Nah, yang nanti akan menerima sensasi rabaan, pukulan, tekanan, panas, dingin dan sebagainya. Ya, kemudian rigi saraf, ada kromatofor pada kulitnya, pigmen melanin. Ya, jadi ini juga dari ektoderm itu juga nanti akan memberikan pengaruh terhadap warna kulit. Nah, kenapa? Karena melanin. Nah, melanin itu adalah bagian dari ektoderm. Nah, warna kulit melanin inilah yang membuat warna kulit itu beragam. Ya, nah, pigmentasi. Nah, setelah ektoderm ini ada mesoderm. Mesoderm ini ada epimer, mesomer, dan hipomer. Ya, epimer ini terletak pada sisi dorsal. Ya, kemudian meso ini intermediate ya, tengah-tengah. Kalau hipomer ini lateral ya, sisi luar ya. Contohnya adalah somatis ya sama splagnis ya, atau lapisan tubuh luar lateral ya sama organ dalam yang sisi luar. Nah, contohnya apa? Seperti ginjal. Nah, itu ginjal itu bukan endoderm ya. Ginjal itu dibentuk oleh mesoderm. Ya. Nah, epimer ini akan mengalami segmentasi, pemotongan menurut arah memanjang tubuh embrio. Nah, potongan epimer ini nanti tersusun berdasar dari anterior ke posterior. Ya, dari depan ke belakang. Ya, nanti sehingga ya ada somite. Nah, ini nanti adik-adik ketika belajar anatomi belajar embriologi ayam ya, Cik, nanti kita akan tunjukkan somite. Ya, karena somite ini yang akan menjadi tulang belakang, ya, ruas-ruas tulang belakang, ya, somit. Nah, dan dia ya memiliki ciri ya setiap jamnya itu ya tumbuh satu pasang ya. Meskipun sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai patokan ya, tapi sebagian besar mengindikasikan demikian. Nah, itu somit. Ya, somit nanti tersusun atas dermatom, miotom, sklerotom. Dermatom ini derma, berarti kulit. Miotom ini mio, otot. Sklerotom ini adalah apa namanya lapisan ya, lapisan atau pembungkus ya, sklerotom ya, pembungkus somit ya. Jadi kalau dermatom ini yang luar ya, kulit dari somit ya, atau kulit atau nanti bagian yang melapisi somit ya, nah itu dermatom. Sementara miotom dan sklerotom ini yang bagian dalam ya. Miotom ini otot ya, nah sklerotom ini pembungkusnya. Jadi kalau tulang itu ya periosteum ya, nah, pembungkus tulang ya, atau kalau otot ya perimisium ya kalau otot. Jadi itu ya. Nah, mesomer. Mesomer ini sistem urogenitalia. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, jadi ginjal ya, vesika urinaria itu nanti tumbuh dari lapisan mesoderm. Jadi bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan endoderm ya. Nah, kemudian ginjal dan alat kelamin ya. Kemudian ya alat kelamin tentunya ini ya testis ya. Nah, itu meso ya. Ovarium ya itu mesoderm. Hipomer ya somatis atau luar ya seperti kantong insang ya, gil ya. Kemudian perikardium ya pembungkus jantung, pleura yang melapisi lung ya, pulmo ya, peritoneum. Nah, ini adalah pembungkus organ-organ viscera ya. Jadi pembungkusnya doang. Nah, itu mesoderm ya. Endoderm itu nanti yang menjadi organnya ya. Kemudian dermis. Nah, ini hipomer. Splagnis dalam ya, visceral ya. Contohnya ya epimiokard ya sama mesokard ya, ini otot jantung ya. Jadi epikardium ya sama mesokardium itu dibentuk oleh mesoderm.
Kalau endoderm itu nanti akan membentuk endokardium ya atau otot jantung dalam. Nah, padahal yang penting juga adalah endoderm itu ya. Jadi nggak bisa ya kalau misalkan hanya ektoderm saja yang berkembang ya. Jadinya nanti cuma ada perikardium saja. Nah, epikard, miokard sama endokard nggak ada. Nah, nggak ada jantungnya sama saja ya. Nah, pun sama kalau misalkan hanya ekto sama meso ya. Nah, sehingga nanti endokardiumnya nggak ada, padahal di endokard itu nanti ada sabut-sabut Purkinje, ya ada bundle of His yang itu mengandung kelistrikan dari jantungnya yang akan membuat jantung itu bergerak secara ritmis. Nah, sehingga ketiga layer lembaga ya ekto meso endo itu harus berkembang bersamaan ya, harus berkembang kerjasama beriringan ya, minimal kalau nggak minimal kalau nggak tumbuh atau berkembang bersama-sama itu mereka akan ini apa namanya bergantian. Artinya mereka tetap tumbuh sama-sama tumbuh ya, jadi nggak meninggalkan salah satunya. Kemudian endoderm ya di rongga arkenteron ya ini nanti akan membentuk usus depan ya atau foregut. For depan, gut ini usus. Mid ini tengah, gut usus. Him ini belakang ya, gut ini usus. Ya, jadi usus depan ini ya esofagus ya. Kemudian kalau ya esofagus lambung ya. Kemudian mid gut ini usus tengah ini ya ini intestin ya usus halus ya. Kemudian hindgut ini usus belakang ini ya tentunya usus besar ya rektum anus. Ya, nah saluran-saluran cerna inilah nanti yang akan dibentuk di ruang atau rongga arkenteron. Ya, yang kemarin kita juga sudah lihat ya di struktur embrional ya. Nah, ruang arkenteron itu ya yang akan ya yang dia kan ruang arkenteron kan di tengah gitu ya, bulat. Yang dia memang ruangan ya. Nah, nanti akan berkembang ya foregut, midgut, hindgut. Nah, ini berkembang dari siapa? Dari endoderm. Nah, lapisan endoderm yang ada pada arkenteron itu nanti yang akan berkembang menjadi ketiga jenis usus ini ya, foregut, midgut, hindgut. Ya, nah, menjadi saluran pencernaan ya atau sistem GI tract ya, gastrointestinal tract. Ya, kemudian kalau di rongga torak akan membentuk sistem pernafasan ya, yaitu epitel pulmo ya, epitel paru. Ya, jadi kalau di rongga abdomen ya dia akan membentuk usus ya. Kalau di rongga toraks dia akan membentuk saluran nafas ya, epitel pulmo. Nah, itu dia organogenesis yang akan berdiferensiasi ya dari ketiga daun kecambah. Nah, ketiga daun kecambah ya, ekto, meso, endo itu berkembang dipengaruhi oleh apa saja. Yang pertama, oleh bahan inti dan sitoplasma. Nah, kenapa kok dia bahan inti? Kenapa kok inti sel dan sitoplasma? Ada yang tahu? Kenapa kok inti sel ya? Sel itu mempengaruhi proses perkembangan dan ini yang paling besar pengaruhnya. Nah, ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Dok. Ya, gimana, Frank? Mungkin dari sel itu mengandung bahan genetik, Dok. Nah, karena di dalam sel itu terdapat bahan genetik. Nah, bahan genetiknya itu apa, Frank? Bahan genetik itu unsur heterokromatin dan eukromatin, Dok. Ya, dia itu gen. Ya, ada DNA di sana. Nah, yang itu adalah informasi genetik yang harusnya kemarin kalian kan sudah kuliah ini ya, biologi molekuler ya. Nah, karena unsur terkecil yang itu memberikan informasi ya sebagai pusat informasi itu adalah gen. Nah, gen itu ada codingnya. Codingnya itu di mana? Di DNA. Nah, RNA kalau untai tunggal ya. Kalau double helix itu DNA ya. Jadi yang memberikan informasi itu gen. Nah, gen itu ada di mana kalau di dalam sel? Ada di inti sel ya. Nah, karena di sana nanti ada butiran kromatin. Nah, yang itu nanti akan memberikan pesan dari pesan dari sel. Nah, tentunya kan dari induk itu ya. Kan
haploid spermatozoa ya sama haploid dari oosit. Ya, jadi bahan intinya dari situ. Ya, sehingga kenapa ya embrio katak itu ya tumbuh menjadi katak, nggak mungkin akan tumbuh menjadi embrio ikan ya atau janin ikan ya. Kenapa sapi ya tumbuh menjadi sapi, nggak mungkin akan tumbuh menjadi apa namanya kambing kan gitu. Nah, itu karena informasinya dikirim ya oleh inti dari sitoplasma. Kemudian ada lingkungan mikro. Nah, apa yang dimaksud lingkungan mikro? Ada yang tahu? Ayo Frank, catat NIM-nya Frank di chat Frank. Ada yang tahu lingkungan mikro? Apa maksud lingkungan mikro mempengaruhi? Ada yang tahu? Nah, jadi lingkungan mikro itu maksudnya gini. Ada kan tahu ya, ada memang kelas hewan itu yang tumbuhnya itu internal. Ya, karena fertilisasinya internal. Ada yang tumbuhnya itu eksternal. Ya, karena fertilisasi eksternal. Jadi kalau contohnya ikan, katak itu kan fertilisasinya kan eksternal. Ya. Nah, lingkungan mikro tentunya adalah yang mempengaruhi di sekitarnya lingkungannya. Ya, ada tidak di situ gangguan dan sebagainya, ada tidak di situ nutrisi yang mendukung. Nah, itu adalah lingkungan mikro. Pun sama seperti mamalia yang mengandungnya. Nutrisi dari induk itulah yang akan nanti memberikan pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Ya, sehingga tumbuh kembang dari sebuah janin ya itu juga berdasar dari nutrisi yang dikonsumsi oleh induk yang nanti akan tersalurkan melalui plasenta ya atau maupun lingkungan di sekitarnya yaitu endometrium. Nah, itulah yang mengakibatkan perkembangan dari fetus ya itu menjadi bagus ya atau ada pertumbuhan yang tidak optimal. Nah, ya itu lingkungan mikro. Kemudian adanya fisik ya, adanya gradien, pertumbuhan gradien. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Nggak ada. Jadi pertumbuhan fisik yang dimaksud pertumbuhan fisik itu adalah dia, nah ini memiliki pola pembelahan. Ya, karena adanya gradien, ya maksud dari gradien ini tentunya adalah garis-garis pembelahan. Nah, sehingga kapan dia akan terus membentuknya, kapan dia harus stop membentuk, jadi tidak membelah terus-menerus. Ya, kalau misalkan membelah terus-menerus ya gitu ya pada unsur jari tangan itu misalkan membelah terus ya tidak berhenti ya, nah, maka akan menjadi polidaktil ya pertumbuhan jari yang berlebih. Ya, ataupun harusnya tumbuh terus tapi ternyata dia berhenti di tengah jalan. Wah, pada jari misalkan ya, wah akhirnya dia mengalami sindaktilnya atau kekurangan jari kan gitu. Nah, misalkan dia harus tumbuh terus ya, apa namanya kakinya, ternyata dia nggak tumbuh kakinya berhenti tengah jalan, nah akhirnya mengalami kecebolan kan gitu. Harusnya berhenti pertumbuhannya pada bagian ekor, tapi ternyata dia terus tumbuh, sehingga ketika terlahir memiliki ekor yang panjang ya harusnya nggak punya ekor. Nah itu ya yang terjadi yang fisik karena adanya gradien pembelahan. Kemudian adanya hormon ya yang menggantikan organizer. Ya ada adik tahu hormonnya hormon apa kemarin? Minimal ya yang mencerminkan dia itu nanti jantan betina. Hormon apa kemarin? Ada yang masih ingat? Izin menjawab, Dok. Ya, hormon apa? Hormon estrogen dan testosteron. Estrogen nanti itu yang dia akan mematikan organ, mematikan apa namanya? Bukan mematikan ya, menghambat kelenjar apa sehingga nanti dia akan menjadi betina. Ya, kalau testosteron akan menghambat kelenjar apa sehingga dia akan menjadi jantan. Ya, ada yang tahu?
Lupa pertemuan keberapa ya? Kalau nggak salah pertemuan kedua deh. Ya, ada gametogenesis. Bukan gametogenesis ya, embriologi alat kelamin. Masih ingat ductus wolffii ya, ductus wolffian. Ya, saya kasih satu kata kunci. Satunya ductus apa? Ini tak bukakan sekali lagi topiknya. Sudah muncul ya? Sudah, Dok. Ya, ada Muller ya, sama satunya Dok. ada Wolffian. Nah, kalau saluran Muller yang dihambat oleh androgen, maka dia akan menjadi jantan ya, hormon androgen. Ya, maka dia akan menjadi jantan. Ya, tapi kalau Wolffii yang dihambat ya, maka dia akan menjadi betina. Nah, ya. Jadi gampangannya gini loh ya. Androgen ya toh, itu akan membuat Wolffian itu meningkat. Nah, karena Muller terhambat kan gitu. Sebaliknya, estrogen atau estradiol ya nantinya akan menghambat Wolffii sehingga Muller yang akan meningkat. Nah, jadi gimana ya enaknya yang ngafalkannya ya? Wolffian itu gimana, jembatan keledainya enaknya gimana ya? Wolffian itu wolf, misalkannya serigala. Serigala kan buas, identik dengan laki-laki misalkan ya. Nah, Muller, padahal Muller itu juga cowok ya. Ya kalian buat ya, coba ya, jembatan keledai yang mudah mengingatnya. Tapi yang jelas, Muller itu regresi karena pengaruh androgen. Nah, sehingga dia akan berkembang menjadi jantan. Ya, karena yang berkembang itu adalah Wolffian, nah, yang ganas, wolf, ya serigala. Tapi kalau yang berkembang adalah Muller, ya, yang Wolffian yang regresi, nah karena pengaruh estradiol, nah maka akan menjadi betina kan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh pengaruh hormonal pada saat perkembangan ya organogenesis. Nah, pun sama ya adanya tidaknya tinggi rendahnya hormon progesteron ya yang akan mempertahankan kebuntingan. Ya kalau progesteronnya rendah ya atau berkurang, turun atau bahkan sampai nihil ya, wah itu ya jelas akan mengalami abortus kan gitu. Ya jadi perkembangannya mesti akan terhambat. Nah, apalagi kalau misalkan di sana rilis banyak growth hormon, hormon pertumbuhan. Wah, maka pertumbuhannya cepat si fetus. Ya. Nah, tapi kalau GH-nya sedikit ya, kemudian nggak hanya GH ya, bisa jadi tiroksin ya atau insulin like growth factor 1 ya IGF-1 itu terus sedikit. Nah, ya pertumbuhannya ya lambat kan gitu. Ya, jadi hormon ini juga menggantikan organizer atau menggantikan peran nanti dari DNA. Ya, tapi tetap informasi genetik utama ya diperankan oleh DNA karena mereka yang memiliki perintah. Ya, karena DNA yang memberikan perintahnya. Nah, ada yang tanyakan? Wah, sudah selesai. Wah, enak kuliahnya. Monggo jika ada yang tanyakan. Dok, izin bertanya. Gimana? Itu antara ektoderm, mesoderm, sama endoderm yang paling cepat tumbuh yang mana, Dok? Yang wajib? Yang paling cepat tumbuh. Yang belum, oh nggak ada yang paling cepat tumbuh. Mereka kalau cepat, cepat semua. Kalau lambat, lambat semua. Iya. Ya ini gini, modelnya tuh gini loh. Mereka itu satu geng. Kalau ada satu yang ngajak makan, mesti makan semua. Nah, kalau ada satu yang ngajak mager, mager semua. Ya, jadi siapa yang jadi angel, siapa yang jadi setan, mesti akan ngikut. Nah, karena mereka satu geng. Nah, ya. Jadi kalau mau cepet, ya cepet semua. Ya, kalau mau slow, slow semua. Ya. Jadi begitu.
Ya nggak ada yang overlap ya, satunya apa namanya, satunya sangat terikat rajin sekali terus satunya males gitu, ya nggak tumbuh nantinya jadinya ya, organnya ya nggak berbentuk nanti jadinya, nggak berbentuk normal ya, jadi barengan mereka ya. Inisiatornya itu bisa ektoderm dulu ya, kemudian meso-indo ikut ya, ada yang meso dulu kemudian ekto-indo ngikut ya, atau indo dulu ya kemudian ekto-meso ikut ya, jadi ketiganya itu mesti sudah seia sekata ya. Ya satu geng koncoplek lah modelnya ya. Oke, ada lagi Izin Dok. bertanya, Dok. ya. Untuk kasus kelamin ganda itu gimana ya, Dok? Ya kelamin ganda berarti ketika mereka saat apa namanya, pembentukan alat kelamin ya, antara Wolffian dan Muller itu nggak ada yang menurunkan, nggak ada yang meregresi. Kenapa? Karena androgen dan androgen dan estradiolnya itu kadarnya itu sama ya, tidak ada yang mau ngalah. Nah, sehingga keduanya itu tumbuh. Nah, itulah kenapa mereka memiliki kelamin yang sama-sama berkembang. Itu penyakit, bukan ya. Wah, itu memang ya karunianya seperti itu ya. Diberikan bonus ya. Nah, yang jadi penyakit itu kalau mereka menyimpang kan gitu ya. Nah, itu baru penyakit ya. Nah, kemudian apa namanya? Kan juga ada, nggak hanya ketika lahir. Kalian aja mungkin ya yang cowok gitu misalkan kalau coba aja suntik estrogen gitu ya, mesti yang hitam itu jadi putih, jadi glowing ya, jadi cantik gitu ya. Nah, kemudian di ini apa namanya, di daerah pektoral, daerah dada itu mesti akan tumbuh ya, akan menyerupai kelenjar mame ya, meskipun memang tidak akan seperti miliknya betina yang memang secara di awal itu sudah memiliki apa namanya, proses laktogenesis mamogenesisnya. Nah, memiliki prolaktin ya. Jadi mesti gitu. Dan pinggulnya membesar. Wah, itu kalau hati-hati ya. Cowok kalau misalkan apa namanya, ya jangan dilakukan lah ya, masa ya gitu suntik estrogen ya. Cewek pun sama, jangan suntik testosteron ya, bisa super nanti kamu. Tapi sebenarnya gini loh ya. Meskipun kita cowok itu kita juga memiliki estrogen ya, tapi ya dengan kadar yang minimal. Nah, karena yang mendominasi adalah testosteron. Nah, cewek pun sama, mereka juga punya testosteron, tapi dengan kadar yang minimal. Ya, yang mendominasi tetap estradiol. Ya, nah, ya kan tetap ada temanmu yang mungkin apa namanya kemayu, yang cowok tapi kemayu kan juga ada ya. Rasanya ini mahasiswa FKH itu tiap angkatan juga ada D1 gitu, yang kemayu mesti ada kok. Sejak angkatan awal sampai kemarin ada yang cowok kemayu itu ada. Ya, ya itu nggak tahu saya kadar estrogennya berapa ya. Tapi yang jelas ada sedikit banyak mesti dipengaruhi oleh kadar hormon ya. Hormon itu karena kan nggak hanya mempengaruhi sifat fisik, tapi juga mempengaruhi ini apa namanya perilaku, emosi ya. Nah, ya makanya kalau cowok itu ya yang strong ya, yang ganas, yang tegas, nggak mencela-menceli kan gitu ya. Itu baru testosteron ya. Nah, tapi kalau cowok nggak tegas ya, wis klewas-klewes, wah ini wis ya, jadi oosit aja ya. Nah, oke ya, itu perbedaannya ya, karena hormon itu tidak hanya mencerminkan sifat fisik ya, tapi juga emosi ya. Akan juga sebenarnya ya watak juga ya akibat hormon, karena kan emosi di situ ya. Nah, itu kejadian ketika berkelamin ganda. Nah, ya. Jadi memang itu bukan penyakit karena memang bonusnya ya, tapi yang jadi penyakit ya kalau mereka nyimpang kan gitu. Ya, tapi kan mereka kan bisa diberi pilihan ya. Bisa operasi medik kan bisa diangkat salah satunya, yang diangkat ovariumnya atau yang diangkat testisnya kan gitu ya. Milih mereka kan. Nggak tahu ya, nanti ketika apa namanya formulir masuk surga itu ada formulir laki-laki atau perempuan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ya ini ya tentunya ya nggak, ya kan repot juga mereka akan menjadi imam atau makmum ya, kan bingung. Jadi yang jelas ya menurut agama juga
apa namanya, tidak dilarang karena mereka juga tidak apa namanya, tidak, ya bukan dosa ya, tapi apa namanya, kalau misalkan mau memilih menjadi laki-laki dan perempuan itu menjadi hak ya, dan itu juga tidak ada larangan di aspek agama kan gitu. Nah, perdebatan gitu itu ya. Kamu mesti tahu dong harusnya ya, ada sapi juga yang double gamet gitu itu ya, kelamin ganda itu ada sapi juga ya. Ternyata dia juga nggak jantan, nggak betina ya. Ternyata kok dia itu punya penis ya. Wah, tapi dia bisa ini apa namanya, mens ya, bisa punya siklus bulanan. Wah, ini ya, ada yang sapi seperti itu ya. Ya sudah, ya akhirnya tetap dijadikan ini ya, dipelihara lah, sapi potong kan. Ujung-ujungnya kan akan jadi makanan. Bukan berarti kita makan sapi gitu terus ketularan gitu, enggak, ya enggak akan. Ya, masa kita makan sapi apa namanya, sapi biseksual gitu ya, terus kita akan terpapar itu, enggak ya, enggak akan. Oke, ada lagi pertanyaan? Dok, izin bertanya. Ya, nah ini warga negara Singapura ini. Dok, kucing saya kan dia OTA ya dok, matanya itu beda Ya, warna gitu dok. merah biru gitu ya. Iya dok, nah itu kelainan di ektodermnya gitu juga ya dok? Iya, betul ya. Memang ada kelainan pigmen pada. Jadi gini, lensa mata ya, itu kan sebenarnya tidak hanya lensa yang mempengaruhi warna, ya, tapi ada koroid. Nah, koroid itu akan ada pigmen di sana ya, pigmen koroid di mata. Nah, itulah juga yang akan membuat kenapa warna lensa kita beraneka ragam ya, sehingga mungkin kalau misalkan temanmu ya, kamu melihat teman dulu, anu matamu kok coklat, matamu hitam, matamu merah, lensanya maksudnya, bukan ininya, bukan bola matanya ya, hanya hanya lensanya saja. Nah, itu juga berkat pengaruh dari koroidnya. Nanti kita akan di semester 2 belajar histologi mata ya. Jadi juga ada pigmen di sana koroid. Ya, nah, terutama anjing nih. Kebanyakan memang anjing yang ini ya, yang anjing kutub itu lah ya, Siberian Husky itu loh, yang apa namanya, yang mirip serigala itu loh ya. Wah, itu kan anjing-anjing istimewa itu ya. Itu anjing-anjing mewah itu ya. Nggak mau dia hidup di tempat panas, harus di tempat ber-AC. Jadi kalau anjing-anjing yang nggak ber-AC gitu nggak bisa jadi temennya dia kan gitu. Jadi itu kebanyakan memang anjing husky yang sering ditemukan mengalami out eye. Nah, usut punya usut. Ternyata anjing yang seperti itu mengalami kebutaan warna. Nah, tidak bisa membedakan warna. Nah, ya tapi ya apa sih urgensinya ya hewan bisa menentukan warna itu ya, selain mungkin cuma kita bisa memujinya, oh iya pinter dikit kan gitu ya. Nah, tapi ya sama halnya lah ketika hewan itu, apa sih urgensinya hewan itu kalau misalkan tuli atau ujung-ujungnya kalau misalkan kita raih itu kan dia kan juga bisa merespon kan gitu. Ya, jadi memang mata yang out eye itu ada indikasi dia ya memiliki kebutaan warna. Ya. Nah, karena apa namanya ya, buta warna itu kan tidak hanya buta warna persepsi ya kan, buta warna karena ada sel roots ya sama kun itu ya, sel batang sama sel kerucut itu ya. Jadi itu ya, pun kalau nggak salah juga ada deh ya manusia dengan suku apa itu ya yang warnanya matanya warnanya biru sama merah itu ya. Wah, itu juga ada ya. Jadi itu rasanya adalah perkembangan ektoderm ya. Anomali, iya anomali ya. Tapi tidak signifikan ya, malah tampak keren kan ya. Iya. Terima kasih dok. Iya. Kalian pernah tahu ya, ada seekor kucing gitu ya. Terus dia itu lahir ya, ekornya bengkong. Wah, ya. Pernah tahu ya? Ekornya itu bengkong, nggak lurus, bengkong. Pernah, Dok. Wah, pernah. Kucing saya begitu. Loh, itu ibunya gitu enggak? Ibunya juga gitu. Wah, iya pasti ya. Itu nurun. Nah, dan masalahnya itu dominan. Jadi kucing dengan ekor bengkok, dengan ekor lurus itu ternyata dominan yang bengkok.
Jadi kalau misalkan nanti anaknya terlahir itu pun mesti ekornya mesti bengkok. Wah, ya. Itu adalah sifat dominan karena itu terjadi deletion dari DNA. Nah, sehingga kerusakan DNA itu yang nurun ya, pada ekor kucing. Nah, ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kamu mau punya kucing yang ekornya lurus, itu ya nggak akan bisa karena memang induknya sudah bengkok. Ya, nah, nggak apa-apa ya toh ekor aja ya nggak usah dipotong juga ya di tail docking gitu nggak usah ya biarin aja ya. Nah, pun sama seperti hewan yang berkulit putih sama hitam. Tahu siapa yang dominan putih sama hitam? Ada yang tahu? Hitam, Dok. Bulu putih sama bulu hitam. Nah, itu siapa yang dominan? Putih, Dok. Putih. Wah, Putih, Dok. ya. Sebenarnya peluang terbesar itu adalah hitam. Nah, ya 50%-nya itu hitam. Ya, 25%-nya itu putih. Ya. Nah, kemudian 25%-nya lagi itu coklat. Nah, sehingga kalau kamu punya kucing ya putih ya, itu jangan sampai ada kucing hitam yang datangi ya. Punya kucing betina putih itu tolong dieman ya, minimal itu kalau misalkan kamu cari mantu ya toh itu ya cari yang coklat ya, jangan cari yang hitam ya, kucing hitam karena itu dominan ya nanti jadinya. Nah, tapi kecuali kalau misalkan kamu suka dengan kucing hitam gitu ya, wah yo bagus ya. Ya jadi kucing hitam itu kan bagus itu kan kalau di malam harinya. Nah, dia itu kan bisa menakuti kan, kayak tiba-tiba ada mata doang gitu kan ya. Itu saya senangnya kucing hitam itu gitu. Dia itu keren ya kalau malam. Ya kalau siang ya menurun ya derajat ininya. Ya itu ya. Jadi itu ya sifat beberapa genetik yang itu memang menurun. Ya itulah organizer. Nah, organizer itu adalah yang mencirikan, yang memberikan informasi genetik. Mancung sama pesek, dominan mana? Wah, ini pertanyaan ini. Ya, Anggora sama Persia. Kucing yang mancung itu apa ya? Persia. Yang pesek itu Persia ya? Iya, Dok. Iya, Dok. Iya, yang mancung itu bukan Persia. Nah, sekarang kalau kamu mau sekarang kamu punya kucing Persia, mau mancung. Wah, kamu harus tahu nih, mancung sama pesek itu dominan mana? Mancung, Dok. Dominan mancung ya. Jadi kalau misalkan kamu punya kucing pesek itu Wallace ya, cari aja yang mancung ya, semua kucing yang mancung itu ya mesti mancung ya. Oke, ya. Jadi itu ya beberapa ciri-ciri khas dari organizer ya. Ya minimal secara kasat mata itu kalian bisa mengetahui kalau ingin kalau punya peliharaan terus kamu mau besanan ya dengan temenmu itu ya harus ya harus cari yang berwibawa lah ya. Kalau orangnya aja sudah nggak berwibawa apalagi hewannya kan gitu loh ya, maksud saya gitu ya, biar hewanmu juga punya cucu nanti kalian ya juga pas ya. Ada lagi pertanyaan? Permisi, Dok, izin bertanya. Ya. Saya Denaka Rifki Prasetyo NIM 043. Tadi pada organogenesis kan ada transformasi dan diferensiasi. Keduanya itu kan perubahan gitu. Ciri apa ya? Definisi kok bisa disahkan sama-sama perubahan, transformasi dan diferensiasi. Ya. Tapi kok dipecah jadi dua gitu, Dok? Iya, sebenarnya mereka itu kan gini. Kalau transformasi itu ya, jadi gini loh, Dek. Saya ini aja ya, saya berikan ke gambar skemanya. Nah, ya. Gini ya, transformasi dan diferensiasi. Ya, saya berikan contoh. Ya. Ini ada struktur gini nih, ya. Nah, ya. Tahu ya? Itu kan kita kan masih belum bisa membedakan. Ya. Mana tangan,
mana jantung, ya, mana rongga dada kan gitu ya. Nah, ketika dia bertransformasi, maka dia hanya akan membentuk kandidat-kandidat organ yang kelak akan berdiferensiasi. Itu transformasi. Ya, jadi transformasi itu hanya dia akan menghasilkan pemicunya. Nah, selanjutnya kalau dia sudah membentuk seperti ini, ya kan? Nah, kemudian nanti dia akan berdiferensiasi, ya kan, menjadi tangan, ya toh. Yang ini menjadi tangan, ya toh. Kemudian yang ini nanti ya, ini akan menurun atau mendatar ya, membentuk rongga, membentuk dada kan gitu, dan seterusnya. Ya, keduanya memang sama-sama membelah. Ya, transformasi dan diferensiasi. Bedanya transformasi, namanya kan transform, ya hanya berubah. Nah, kalau diferensiasi membelah atau different ya berarti berbeda-beda kan gitu ya. Sama atau sebenarnya berubah kan berbeda berarti ya. Nah, tapi kan ini perbedaannya adalah perubahan kalau transformasi, kalau diferensiasi menjadi struktur yang definitif ya dari perubahan transformatifnya. Atau sama seperti spermatogenesis kemarin. Spermatogenesis ada berapa proses? Ada 2 kan ya? Spermatositogenesis sama spermiogenesis. Spermatosito kan mulai dari spermatogonium sampai spermatid. Betul nggak? Nah, itu pembentukan spermatosito. Ya, tapi kalau spermio atau metamorfosis atau transformasi, dia hanya dari spermatid ke spermatozoa. Bedanya apa? Dia hanya muncul atau tumbuhnya ekor transformasinya. Nah, ya. Jadi hanya bertransformasi nambah ekor. Nah, itu adalah transformasi. Ya, transform. Nah, kan gitu. Namanya aja transform ya. Jadi dia bertransformasi. Ya, berubah bentuk kan gitu. Nah, baru kalau bentuknya itu didiferensiasikan atau dikhususkan atau didefinitifkan, nah itu baru masuk ke fase diferensiasi. Nah, itu pengertian untuk transformasi diferensiasi. Ya, jadi memang keduanya sama-sama pembelahan memang ya. Gitu. Oke, ada lagi? Dok, izin bertanya. Iya. Itu pengumpulan makalah embrio itu individu apa kelompok satu, Dok? Loh, yo kelompokan. Kelompokan, tapi yang upload salah satu aja ya, jangan satu orang upload masing-masing. Lah, wong satu kelompok aja upload sendiri-sendiri ya. Oke, Dok. Terima kasih. Iya kan kelompokan kan ya? Nggih, Dok. Iya, kelompokan, Oh, Dok. iya kelompokan. Iya. Iya. Ujian praktikum embrio jam 7 ya. Hari apa itu? Selasa ya? Hari Selasa minggu depan ujian praktikumnya jam 7, ujian teorinya yang siang ya. Jadi ujian praktikumnya yang duluan. Ya, ujian praktikumnya yang siang, oke? Nggih, Dok. Oke. Dan tanyakan lagi. Nanti siang kita praktikum hanya review ya, review untuk topik-topik yang kemarin. Ya, sehingga saya hanya review ya. Nah, tapi ya kayaknya kok nggak enak cuma review ya. Wah, ya harus ada pretestnya dong kan gitu ya. Nah, itu. Karena saya yakin kalian itu mesti orangnya yang gampang bersedih. Sedih kalau nggak ada kuis. Makanya saya selalu membuat sebuah ya menuruti kalian ya, memberikan kalian kepuasan karena kan SPP sudah bayar lah mahal, nggak ada potongan kan gitu ya. Masa nggak dikasih kuis kan ya nggak enak. Makanya kan tiap hari kok rasanya kalian wajahnya sedih gitu ya. Nah, jadi ya cobalah biar happy saya beri kuis kan gitu. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada ya silakan. Izin bertanya, Dok. Wah, Kuisnya nanti dari mana saja ya bahannya? wah, dari awal. Saya nggak Terima senang kasih, Dok. dari tengah-tengah itu nggak enak ya, nggak mantep, kurang marem istilah orang Jawa itu ya. Jadi harus komplitnya. Kalian bayar SPP kan nggak ada potongan, masa kuis saya potong kan gitu. Ya, oke. Oke.
Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ya silakan ya. Akan saya tutup ya. Silakan belajar ya. Bagi yang belum sarapan, silakan sarapan ya. Bagi yang belum mandi, silakan mandi. Bagi yang mau nugas, silakan nugas ya. Isi waktunya sebelum nanti jam berapa saya buka? Jam 12 saja saya buka kuisnya ya. Nah, di aula ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Makasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Yuk main aja. Prioritas dari awal ya nanti ya. Iya. Maraton. Berarti dari teori-teori ya. Teori apa lagi, Frank? Kan praktekun, Frank. Nah, Oh, iya, sorry. Yang mana sih materinya? Gametogenesis Terus sampai yang ini. Nggak tahu. Yang kemarin ya. yang kemarin apaan? Neurulasi. iya, itu. Astagfirullahaladzim. Sering ngucap aku sekarang. Alhamdulillah. Iya. Semenjak kuliah jadi sering-sering istighfar. Dadah guys. Ini si Indaka tidur nih. Oi Indaka.